Anda masih kembali untuk Anda pemirsa. Ini adalah program yang pastinya ditunggu-tunggu. Masih bersama saya Dita Ruspedi dan tamu istimewa kita hari ini ada Pak Denal dari Canting Ayu, Batik Bekasi. Batik ciri khas Bekasi bisa dilihat pemirsa nih ya, warna-warni dan motifnya juga sangat otentik. Biasanya menggunakan gambar-gambar yang menggambarkan kearifan lokal dari daerah itu sendiri. Kalau Bekasi ini dikenal sebagai kota patriot, jadi perjuangannya itu digambarkan dengan golok katanya begitu ya. Ada juga flora dan faunanya juga, wah nggak kalah cantik sama batik-batik dari daerah lainnya di Nusantara ini. Pak Denal, tadi kita sempat menyinggung sedikit tentang kecintaan ketika membuatnya gitu ya. Katanya nggak bisa dipaksakan. Bagaimana Pak Denal menumbuhkan rasa cinta para karyawan Pak Denal selama ini supaya mengerjakannya dengan sepenuh hati? Karena batik kan sama dengan melukis ya. Ini seperti seni gitu, tidak seperti produk yang bisa langsung dijual tanpa melibatkan hasrat dari sang pembuatnya gitu. Bagaimana Pak Denal menumbuhkan itu? Sebenarnya sih ya, kalau untuk yang mencintai itu untuk bagian-bagian tertentu sih sebenarnya. Dalam mencanting misal gitu. Memang orang yang sudah punya rasa suka, mereka suka seni gitu ya. Tapi kalau ada juga yang mereka bekerja karena ya dalam kebutuhan mencari uang gitu ya. Ya mereka cukup sekedar sebatas bekerja. Nah kita juga punya pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak memerlukan jiwa seni, nggak perlu, yang penting mau bekerja. Nah itu yang kita bisa berdayakan untuk masyarakat di sekitar gitu. Seperti apa itu job desk-nya? Misalnya prosesnya dalam colet ya, pewarnaan dengan proses mencolet itu sama dengan seperti menggambar saja sebenarnya. Cuma kita memberi warna, bukan membentuk gambarnya, bukan, cuma gambar yang sudah ada kita warnain. Itu kan bisa mudah ya dikerjakan oleh semua orang, bisa gitu ya. Jadi prosesnya ini biasanya pertama-tama tadi sudah disinggung juga sedikit adalah penggambaran ya, di kertas dulu gitu, kemudian nanti dijiplak ke kain. Itu membutuhkan keahlian khusus ya? Kalau menjiplak? Jiplak sih nggak terlalu membutuhkan keahlian khusus. Paling motif awal sih yang paling betul-betul kita, orang yang mencintai seni ya, dia punya bisa berkreasi ya, itu yang kita butuhkan banget. Berarti setelah itu lanjut ke tahap apa kalau setelah dijiplak? Setelah dijiplak ya kita serahkan ke bagian canting. Bagian canting. Nah yang canting itu memang kalau mereka tidak menyukai, ya mereka juga tidak akan bisa bertahan lama. Karena memang butuh jiwa yang tenang ya. Karena kalau hatinya lagi gelisah gitu kan, pikirannya tidak tenang di tempat, akhirnya pasti goresannya juga tidak akan rapi. Wah, ketahuan ya. Yang lagi baper, yang lagi sedih Pak Denal ketahuan nih gambarnya, nggak beres. Ya, tapi orang yang suka lagi pengen menyendiri, ya, itu cocok buat ngebatik ya. Untuk melatih kesabaran gitu kan. Atau butuh ya kesabaran sih yang utama kalau nyanting ya. Kalau untuk seni ya dari motif sih, dari desain sebenarnya. Bagi Pak Denal sendiri pribadi nih, selama membatik itu rasa apa yang terasa sama Pak Denal? Manfaat apa bagi kesehatan jiwa? Saya melihatnya Pak Denal ini orangnya tenang sekali ya. Mungkin memang pembawaan ini lahir dari ya akibat dari pekerjaannya. Apa yang Pak Denal rasakan setiap sedang membuat pola misalnya? Iya, kalau saya kan gini sebenarnya. Kadang-kadang kita itu punya kebiasaan masing-masing ya, karakter yang berbeda-beda setiap orang. Karena saya memang banyaknya di rumah, pekerjaannya banyak di rumah. Ya kalau namanya orang diam kan pasti malah pusing ya. Betul. Jadi ketika saya mendesain, saya berpikir itu saya merasa tenang. Wah ini ada saya pelampiaskan ya, rasa stres kalau kita di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Karena memang di satu sisi memang saya ada usaha memang yang sudah berjalan. Jadi saya memang tidak meski kontrol setiap hari, cukup seminggu sekali pun sudah bisa. Nah dengan batik inilah ternyata bisa menyalurkan, wah saya senang nih di sini gitu. Jadi bisa waktu-waktu luang itu saya manfaatin ketika saya mendesain, ketika saya
implementasikan di kain itu saya merasa wah ini saya tenang nih kayak di sini ada kegiatan seperti ini gitu. Ada perasaan tenang ya. Pokoknya beda kalau sedang membatik itu pasti langsung hanyut ke dalam. Ya, kadang-kadang orang gini, ketika dia punya masalah, pengen mandiri, bingung gitu ya. Kalau dia belajar canting itu kayaknya melampiaskan emosinya gitu, bisa di sana gitu. Oh, tergantung pembawaan orangnya gitu ya. Ada yang bawanya kalau lagi sedih kan pengennya emosional ya. Itu gimana Pak? Bisa ya, tapi diasah bisa ya? Iya sebenarnya sih kalau untuk mencanting memang perlu latihan sih sebelumnya ya. Kalau sudah bisa, baru orang mencari ketenangan bisa dengan melampiaskan. Ada yang suka menggambar gitu ya. Ya ada juga yang memang ya dengan membatik dia merasa tenang gitu, seperti itu sih. Begitu juga dengan yang proses cap mungkin ya? Kalau cap itu saya kadang-kadang melihat hasil itu kadang-kadang suka gitu. Wah ini kayaknya bagus gitu loh. Nah kadang-kadang itu yang membuat saya pengen batik gitu. Karena kalau orang nggak suka dengan seni, ya apaan sih begitu gitu kan. Belum tentu juga bisa sih sebenarnya. Kecuali memang mereka cuma sekedar bekerja gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau dikerjakan cuma mereka menerima upah dengan pekerjaan mereka ya. Tapi kalau kita sebagai yang ya pengelolaannya berarti harus jiwanya juga harus dimiliki gitu. Setuju. Jadi salah satu cara untuk melampiaskan emosi positif ya. Kalau lagi marah-marah ngocap gitu barangkali ketahuan juga ya Pak. Hasilnya ketahuan juga ya. Iya mungkin seperti itu ya. Itu intinya kita membayar proses lah ya untuk bisnis batik ini. Sudah kemana saja Pak Denal batiknya ini melanglang buana? Daerah mana saja Pak? Kalau ke daerah kita memang dapat fasilitas juga sih ya dari pemerintah daerah. Kita sering ngikutin acara bazar keluar kota kayak ke Kalimantan, ke Medan gitu Masya ya. Allah. Ke mana? Makassar, ke Jogja juga pernah beberapa kali ke Jogja gitu kan. Bentuknya apa pameran? Bentuk pameran. Terus kadang kalau di acara di Jakarta tuh Inacraft juga kita semua ikut gitu kan. Terus kalau luar kota sih itu paling Bandung gitu suka. Luar biasa. Bali juga. Wow, sudah sampai ke Pulau Dewata juga ya. Berani bersaing dengan produk sana juga berarti. Iya. Tapi di masa pandemi seperti saat ini bagaimana Pak Denal? Nah ini memang ini sudah menjadi apa ya? Sudah menyeluruh ya. Kita harus ya sebagian terkena imbasnya gitu betul. Ya otomatis kita sebagai pengrajin batik ya terkena juga sih. Mengalami penurunan drastis. Lumayan drastis. Dulu setidaknya per hari kita 30 lembar kain kita produksi. Sekarang kita ya lebih cenderung mengerjakan pesanan. Kita jadi sebelum kita produksi ada pesanan dulu, kita cari order dulu, baru kita produksi. Kalau dulu enggak, kita produksi aja dulu sesuai dengan imajinasi kita seperti apa, kita tawarkan. Nah semenjak pandemi karena omset berkurang drastis, ya udah kita ngabisin stok sama menerima pesanan yang ada aja. Gitu. Permintaan juga menurun gitu. Permintaan ya? Menurun. Karena orang mengurangi mobilitas mau kemana pakai batik. Tapi kalau motif batiknya seperti ini, kayaknya kalau Zoom meeting gitu-gitu cantik kelihatannya ya, cerah gitu. Kalau pakai motif dari batik dari Bekasi ini bisa jadi referensi nih pemirsa. Yang besok mau meeting, wah langsung aja ya pakai baju apa bingung, pakai batik Bekasi aja, belinya langsung aja pesen ya lewat Instagram bisa ya Pak Denal ya. Bisa. Akun Instagramnya langsung di follow aja Pak Denal, ada akunnya apa namanya? Batik underscore Bekasi underscore. @batik underscore Bekasi pakai underscore lagi ya. Itu batik canting Ayu dari Bekasi punyanya Pak Denal. Di sana langsung pilih-pilih aja motifnya. Silakan dipilih kakak. Ada banyak sekali ya Pak Denal ya, ada belasan motif yang sudah dibuat sama Pak Denal. Bisa sesuai dengan permintaan juga sih. Oke. Menerima partai kecil, partai besar. Ya, kita mau bikin nama sendiri juga mau dimunculkan, kita bisa bikin. Oke, buat seragam gitu ya. Iya.
Sejauh ini sudah banyak, lebih banyak yang dari perorangan atau dari komunitas, seperti apa Pak? Ya, kalau untuk kuantiti sih lebih banyak ke komunitas atau dari pemerintahan ya. Tadi juga kita lihat juga sudah dipakai sama grup seninya pemerintah ya, grup seninya dari dinas, kemudian pejabat-pejabat udah tentu ya. Wih, luar biasa. Tapi nggak cuma itu juga, mungkin pesanan perorangan juga menerima ya Pak? Oh iya, sering juga sih. Kadang kalau untuk daerah Bekasi kota gitu ya, kan hampir mirip, sering ke kita juga. Malah kan kita sudah langganan sama mereka. Pokoknya gitu. Follow dulu aja Instagramnya ya, nanti tanya-tanya sama Pak Denal. Tapi Pak Denal, kita teringat lagi nih yang namanya bisnis, ya tetap bisnis ya. Pernah nggak Pak Denal merasakan ada di satu posisi yang sedang ada di bawah gitu? Yang namanya bisnismen kan nggak seperti karyawan ya Pak Denal ya, yang mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan gitu. Kalau misalnya yang namanya berwirausaha gitu, pernah ada perasaan seperti itu nggak Pak Denal? Iya pernah, otomatis ya, kalau yang seperti itu semua orang biasanya pasti mengalami ya. Kadang-kadang di saat kita mau memproduksi, kita tidak punya tenaga ahli yang bisa diberdayakan, terus omset juga lagi menurun gitu kan. Nah, ketika kita harus memulai lagi, ya mau nggak mau ya harus terjun sendiri gitu ya. Tadinya kan saya sudah cuma bagian koordinatornya saja kan, tidak langsung produksi gitu. Tapi seiringan dengan penurunan, otomatis saya harus turun lagi gitu. Mulai lagi saya ikut memproduksi, saya mulai ngecap lagi gitu ya. Ya mulai sekarang sih alhamdulillah sudah kayaknya sih kayak masa PPKM sudah mulai berakhir ya, aktivitas warga sudah mulai agak normal. Ya alhamdulillah sih sekarang sudah mulai lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti apa nih harapan selanjutnya? Ya harapan saya sih memang supaya batik ini bisa digunakan. Tentu kita harus mengenal dulu ya batik ini Bekasi apa. Masyarakatnya juga kecintaan kepada batik juga harus menumbuhkan kecintaan dari masyarakat dulu. Masyarakat Bekasi harus mengenal dulu lah budaya khususnya Bekasi ya. Walaupun nanti harapannya ya tidak cuma di Bekasi gitu ya, bisa ke daerah-daerah lain juga gitu. Karena kita akan menunjukkan ini loh Bekasi seperti ini gitu. Melalui ya batik gitu kan. Karena mungkin ada kayak di pariwisata mungkin iklannya, oh Bekasi seperti ini seperti itu. Nah, kalau kita inilah Bekasi, udah kita kasih gambaran gitu. Seperti ini. Makanya sering juga batik kita ini dibawa dibeli untuk sebagai cenderamata dari Bekasi. Jadi ketika orang melihat Bekasi itu seperti apa sih? Oh ini Bekasi, gambaran seperti itu. Ini kita berbicara soal Bekasi, Bekasi dan Bekasi, tapi padahal Pak Denal ini bukan orang Bekasi ya aslinya. Kalau asli saya bukan dari Bekasi. Apa yang membuat Pak Denal begitu cinta sama Bekasi? Ya karena selama ini saya merasakan hidup dan tinggal di Bekasi secara merasa nyaman dengan orang-orang Bekasi ya. Karena saya karyawannya itu memang banyak yang asli Bekasi ya awalnya gitu ya. Mereka karakter mereka saya suka. Apa tuh sampai sekarang saya seperti apa ya dengan mereka tuh. Ya dibela-belain lah kalau kata orang Bekasi ya, untuk jadi keluarga gitu ya. Mereka kalau acara-acara tertentu pasti saya selalu nggak pernah dilupakan lah ibaratnya gitu kan. Acara-acara penting bagi keluarga mereka saya selalu dilibatkan. Gitu. Baik, jadi harapannya mudah-mudahan tercapai Pak Denal. Terima kasih sudah hadir di studio. Salam untuk keluarga dan para karyawannya Pak Denal ya. Iya. Ini saya tag satu boleh ya? Iya silakan. Nggak bercanda Pak Denal, tapi anggap aja serius. Sayangnya durasi kita tidak cukup panjang Pak Denal. Kita mudah-mudahan insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasanya. Dan pemirsa, sampai jumpa di episode lainnya. Saya Dita Ruspendi, mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.